dalam 5 tahun terakhir ini, kita sebagai masyarakat diajak oleh pemerintah menangani suatu masalah yang baru bagi banyak orang, tapi masalah yang sangat serius untuk dunia, yaitu masalah pemanasan global, bagian dari perubahan iklim. Di akhir tahun 2009, Presiden SBY dalam suatu pidato di forum internasional di Amerika Serikat memberikan komitmen bahwa Indonesia mempunyai target untuk menurunkan tingkat emisi karbon di hutan-hutan kita. 26% kalau sendiri, plus 15% kalau dibantu oleh dunia internasional. Setelah itu berproses sekian lama, tidak lama, pada musim semi atau pada pertengahan pertama tahun 2011, datanglah pemerintah-pemerintah negara lain dengan uluran tangan kerjasama yang sangat konkret. Semua sudah tahu negara-negara itu, kita tidak sebutkan sekarang, tapi sejak itu kita full speed dengan kecepatan penuh menangani soal pemanasan global dan penurunan mutu hutan. Kita menangani masalah yang disebut REDD, RED, dan yang uniknya adalah bahwa masalah RED dan perubahan iklim ditangani langsung oleh Presiden. Tentu karena Presiden banyak pekerjaan, ini ditugaskan kepada Kepala UKP 4, Dr. Kuntoro Mangkusubroto, yang ada bersama saya sekarang. Jadi terima kasih, maaf intronya agak panjang, karena ceritanya juga panjang. Memang saya sendiri kagum dan terkejut melihat inisiatif pemerintah Indonesia begitu kuat, karena saya aja bacanya dari koran-koran internasional. Dan dia menunjuk Anda, orang yang tidak punya background dalam lingkungan, tapi jelas adalah orang yang dikenal terampil dalam memanage masalah-masalah publik. Dari perspektif Anda, bagaimana rasanya diberi tugas dalam pemanasan global itu? Saya kira menangani tugas semacam ini atau semacam yang lain itu sama saja. Karena ini adalah satu persoalan yang selalu beri tantangan. Dan tantangan-tantangan ini semakin menantang, semakin menarik gitu ya. Jadi nggak takut gagal gitu. Karena ukuran gagal juga susah untuk menentukannya gitu ya. Jadi karena begitu kompleksnya, begitu rumitnya sampai ukuran gagal atau berhasil, barangkali nanti sajalah bagaimana masyarakat atau dunia ini menilainya. Jadi perubahan iklim kan barang baru. Ya. Baru tahu perubahan iklim. Anda sangka saya udah lama tahunya? Ya enggak juga gitu ya. Tapi kita tahu bahwa masalah perubahan iklim ini adalah masalah yang sudah kita dengar paling nggak sejak 10 tahun lalu kan. Kita ketahui bahwa masalah lingkungan adalah problem, tapi kita tidak tahu bahwa fokusnya ada pada karbon, hal-hal yang bisa menyebabkan perubahan iklim. Nah itu lagi omongan yang nggak dimengerti kan, karbon itu apa sih gitu ya. Jadi orang-orang pinter atau anak fisika atau anak SMP sudah mulai belajar fisika paling kenal karbon gitu ya. Gampang nggak sebetulnya itu polusi akibat pembakaran gas, itu akibat gas buang akibat pembakaran. Apakah itu dari knalpot mobil, apakah itu dari corong pembangkit listrik, apakah itu dari kebakaran hutan. Nah yang paling susah dimengerti barangkali akibat penebangan hutan. Iya, jadi yang tadi disebut tuh agak umum ya, orang tahu serobong asap, mobil, apa segala macam, kebakaran hutan. Tapi yang penebangan ini, mengapa hutan itu dianggap menjadi aset sekarang dalam hubungan pemanasan global? Jadi agak nerangi dikit ya. Agak nerangi dikit ya. Silakan, saya memang belum banyak tahu. Yang namanya CO atau CO2 itu adalah gas buang akibat dibakar, akibat sesuatu dilakukan. Kalau tidak dibakar atau sesuatu dilakukan, maka
karbonnya itu C itu ada di dalam bumi. Dalam bumi. Oke? Dalam bumi. Nah sekarang batu bara dibakar untuk bikin listrik. Minyak dibakar untuk jadi tenaga mobil jalan atau kereta api lewat, gitu kan? Gas buangnya ini masuk ke atmosfer, akibat masuk ke atmosfer maka terjadi perubahan iklim. Nah, jadi sekarang kita lihat, ini bukan soal teori ini, okay? Kita lihat sekarang tiba-tiba ada kebakaran besar di Australia. Masih berlangsung sekarang. Tiba-tiba salju di Al-Aqsa di Yerusalem. Oh, itu saya nggak tahu malah. Salju di Yordania, salju di California. Di Indonesia aja berapa hari ini kita lihat air tiba-tiba ngamuk gitu, air laut ngamuk gitu kan, hujan nggak karuan. Jadi memang sudah terasa ini perubahan iklim. Kacau, iklim ini kacau. Ini adalah gejala perubahan iklim dan kita bersama-sama dengan negara lain, bangsa lain mencoba untuk mengendalikan ini. Nah, hubungan sama hutan itu kalau dibabat gini, dua yang terjadi. Kayu yang dibakar, akibat hutan dipotong, maka buminya telanjang, maka keluarlah karbonnya. Tidak lagi terlindung oleh hutan. Apalagi kalau kemudian setelah hutan dipotong, semak-semaknya dibakar. Apalagi kalau tanahnya itu tanah gambut, lebih celaka lagi. Jadi negara Indonesia ini belum menjadi negara industri sehebat Cina, Amerika, tapi tiba-tiba udah dituduh sebagai negara nomor 3 di dunia yang paling mengotori dunia karena gas buang tadi itu, CO2 segala macam. Kenapa? Karena Indonesia itu adalah negara paling besar yang punya tanah gambut di seluruh kawasan tropis maupun subtropis. Nomor 1 dalam gambut ya. Kalau luasnya hutan Indonesia itu nomor berapa di dunia? Nah, ini pertanyaan bagus. Susah. Tergantung siapa yang jawab. Ya. Oh iya. Karena kita nggak pernah tahu. Kalau Kementerian Kehutanan jawabnya begini, kalau Kementerian Lingkungan jawabnya begini. Iya. Nanti saya akan cerita mengenai kenapa begitu. Tapi ada yang bilang 130 juta, ada yang bilang 60 juta. Ya, di antara itulah gitu ya. Repotnya kenapa begitu sih? Luasnya range-nya itu ya, yang tidak diketahui itu. Ya begini, selisihnya. Kalau dengar baik-baik, baca baik-baik undang-undang kehutanan kita, hutan itu bukan fungsi dari pohon. Oh. Hutan itu fungsi dari apakah suatu daerah sudah didefinisikan sebagai hutan atau bukan. Jadi lucu kan? Jadi definisi suatu keputusan politik katakanlah. Iya. Jadi hutan itu adalah teritori, bukan ekologi. Palangkaraya itu hampir semuanya hutan. Paling kita tahu, you bisa naik mobil di situ, ada hotel di situ, ada jembatan, ada jalan, ada sekolah, segala macam. Kok disebut hutan ya? Ya kalau hutannya hilang juga tetap hutan selama belum ada keputusan politik. Iya. Dan merubah keputusan politik ini, ya nggak usah keputusan politik lah, sebut sebagai kawasan berbasis kawasan, bukan berbasis kepada jenis tumbuhan yang hidup di situ. Maka selama definisi seperti itu dan belum berubah, yang namanya hutan. Jadi besar sekali range-nya antara 130 juta dan 60 juta. Karena itu saya suka dengar urusan peta. Peta itu memang membuat peta yang bisa memastikan luasnya hutan. Jadi yang bikin peta itu siapa? Jangan nyebut bikin peta. Semua lembaga berkepentingan dengan peta. Okay? Dan sepeta itu ada hutannya. BPN berkepentingan bikin peta, tapi kepalanya BPN isinya rumah, kan gitu ya. Pertanian bikin peta, Kementerian Pertanian bikin peta, tapi isinya kepala orang-orang Kementerian Pertanian kan sawah, kebun, seperti itu kan. Nah, lembaga lain juga punya kepentingan. Satu-satunya kementerian yang bikin peta untuk hutan adalah Kementerian Perhutanan. Tapi kalau kita lihat petanya pertanian, jumlah hutannya lain, Kementerian Kehutanan jumlah hutannya lain, Kementerian BPN jumlah hutannya lain, dan lebih bingungin lagi sebelum 2 tahun yang lalu
Kementerian Kehutanan pun petanya lebih dari satu dan jumlah hutannya lain-lain, tergantung kepada siapa yang Dan menggunakan. perbedaan itu dipelihara ya, tidak dipertemukan. Karena itu adalah soal konsesi, izin dan lain-lainnya. Yang saya mungkin perlu penjelasan, mengapa ini tidak diserahkan pada Kementerian Kehutanan saja gitu. Mengapa pada satu satgas atau pada unit kerja Anda yang UKP 4? Sebetulnya ini yang disebut dengan perbedaan pandangan antar kementerian. Karena setiap kementerian mempunyai kepentingannya masing-masing. Saya bilang tadi, BPN punya kepentingan untuk soal rumah. Pertanian mempunyai kepentingan soal sawah. Saya ambil contoh sawah, belum kebun-kebun yang lainnya. Perkebunan. Kementerian Kehutanan berkepentingan dengan hutan. Kementerian Pertambangan berkepentingan dengan tambang. Kalau kepentingan lain-lain ini disatukan, tapi bagaimana menyatukan kepentingan ini? Oleh karena itulah kita menangani itu. Dianggap kita bisa netral dibandingkan sama kementerian yang lainnya. Apa itu termasuk tugas Anda atau tugas pokok untuk menyatukan peta itu atau menemukan peta yang bisa dipakai oleh semua pihak? Itu adalah perintah Presiden sekitar 2 tahun lalu, mungkin 3 lah. Pada waktu beliau mengatakan setelah melihat petanya macam-macam begitu, mulai sekarang saya ingin hanya di Indonesia ada satu peta lagi lah, satu peta saja, yaitu peta yang benar untuk mengatakan jumlah luas hutan kita berapa. Kita akan melihat lagi segi-segi dari masalah peta ini, dan di dalam video yang berikut ini kita akan lihat hal-hal yang terjadi, kegiatan, masalah yang terjadi di bagian-bagian yang atau di wilayah-wilayah yang tadi disebutkan. Kita lanjutkan nanti setelah video, setelah break dengan Bapak Kuntoro Mangku Subroto, bukan menteri ya, Kepala UKP 4 selaku Satgas, Ketua Satgas Red Plus lah. Red Plus, ya supaya nggak salah nyebut ya, karena ini penting. Oke, silakan lihat videonya. Kita dilahirkan, dibesarkan, dapat makan, dapat jaminan, segala macam. Itu dari hutan yang itu. Jadi kita makan, minum hampir setiap hari, setiap saat. Di tanah, di atas tanah, di hutan yang ini. Perusahaan datang ke sini, mengatakan kepada penatua-penatua di desa ini, kehidupan kalian akan lebih baik dan perekonomian baik, kesejahteraan akan semakin meningkat. Kami sebagai BHL, kami hanya mendapatkan upah 45.000 kotor per hari. Kami tidak pernah mendapatkan jam sostek, hanya iming-iming saja seperti itu. Di sisi lain, pada saat kami bekerja, kami tidak pernah memakai pengaman, baik itu masker, ketika kami menyemprot itu tidak pernah. Memang kalau untuk kesejahteraan buruh di HTI ini tidak pernah kami sejahtera. Masyarakat adat kami, kenapa kami bisa menjadi buruh di tanah kami sendiri, itu akibat perusahaan yang semena-mena menanami tanah eukaliptusnya di semua tanah adat kami, seperti itu. Jadi apa yang mau kami makan? Jadi kami terpaksa menjadi buruh harian lepas atau BHL di HTI perusahaan ini. Kami menjadi budak di tanah kami sendiri. Apa ini bekasnya ini harus dibersihkan supaya datang kulit baru. Kalau per minggunya bisa dapat kami dari situ 500.000 per keluarga dulu. Jadi uangnya itu sudah bisa kami pergunakan untuk menghidupi keluarga dan kebutuhan anak-anak dan menyekolahkan mereka. Kalau sekarang
paling 200.000. Sesudah masuk itu perusahaan di dalam kebun kemenyan itu, jadi merusak bumi, merusak alam, sehingga getahnya itu sudah berkurang. Sai togu togu, sai iring-iring, sudah. Tadi kita bicara dengan Pak Kuntoro dan beliau jelaskan bahwa masalah peta yang kedengarannya biasa-biasa itu bisa menimbulkan kerunyaman lah, komplikasi, karena banyak yang secara wajar berkepentingan. Nah, kalau kita bicara soal hutan, terus kita tahu juga bahwa hutan tuh banyak ditebang, diubah fungsinya dan sebagainya. Terus dalam program Pak Kuntoro atau program Presiden sekarang ini, dalam kerjasama dengan negara lain, ada yang disebut moratorium hutan. Itu apa itu? Jadi yang namanya moratorium hutan itu adalah upaya untuk menyetop seluruh perizinan. Tapi menyetopnya itu tidak sekedar menyetop, tapi untuk mereview, untuk melihat kembali semua prosedur perizinan kita. Apakah sudah istilahnya itu governance-nya itu terjaga apa enggak? Saya kira itu yang paling pokok. Yang kedua adalah untuk itu nggak bisa dikerjakan sambil jalan tanpa moratorium. Nggak bisa, karena kita ini istilahnya dia mesti agak punya waktu untuk bernapas, relax, ditata kembali, lalu kemudian baru jalan lagi. Yang paling masif itu apa ya, perubahan fungsi hutan yang dimoratorium itu apa? Penggunaan hutan untuk apa? Sebetulnya banyak sekali yang paling keras sekarang untuk mendesak itu adalah untuk kelapa sawit. Itu luar biasa sekali. Masih belum cukup jadi. Apa sih namanya cukup? Yang namanya cukup. Ya, cukup barangkali kalau pasar sudah jenuh. Ya nggak bakal jenuh, karena dunia. Bagaimana? Kalau sudah soal dunia itu kan puas-puasnya di mana? Jadi sekarang ini Indonesia sudah menjadi eksportir terbesar di dunia, tetapi dorongan kepada hutan untuk bagian hutan untuk dirubah menjadi kelapa sawit itu tetap keras gitu ya. Dan ini bisa dikategorikan dari perusahaan-perusahaan besar, perusahaan menengah, perusahaan kecil. Yang namanya perusahaan kecil itu 10 hektar, 50 hektar. Ya ini merusaknya luar biasa ini. Kenapa kelapa sawit jadi masalah? Kalau awam pikir kan dia pohon-pohon juga, hijau juga. Kalau kita dari pesawat terbang tuh kelapa sawit hijau, bagus gitu kan. Dalam hal apa dia lebih jelek daripada hutan yang bagus, rapi, kan, gitu kan? Ya. Cuman kancil nggak bisa hidup di situ. Kalau kancil nggak ada, macan juga nggak ada. Gajah mana bisa hidup di kelapa sawit? Itu yang namanya biodiversity. Nah, keragaman hayati ya. Tuh. Keragaman hayati itu hanya ada di hutan. Oleh karena itu hutan tropis itu luar biasa nilainya. Karena ribuan makhluk-makhluk, yang besar namanya gajah, yang kecil namanya renik-renik, ya, bakteri segala macam, yang kita belum tahu gunanya apa di kemudian hari. Jadi kelapa sawit yang oke lah, tidak memungkinkan berlangsungnya ekosistem yang lengkap, tapi juga menghasilkan devisa yang banyak dan ujung-ujungnya juga kemakmuran bagi rakyat. Orang sering bilang kalau diganggu nih perkembangan kelapa sawit, Indonesia ekonominya makin nggak maju lagi, itu gimana? Jadi memang ini adalah perdebatan klasik. Kesejahteraan, ekonomi, rakyat. Pertanyaan paling dasar, yang lebih makmur siapa sih? Pengusahanya? Ya bukan si kancil, bukan si rakyat. Itu masalah. Ngomong soal siapa itu, kan ada kelompok kecil juga tapi makin kedengaran, yaitu masyarakat adat. Yang kita lihat bukan hanya di Indonesia, ngomong-ngomong masalah ini kan ada di Brazil, di Kongo, di mana, bahwa mereka tuh sudah biasa hidup di hutan dan sekarang hutannya makin nggak bisa diakses. Apa ini menjadi masalah untuk
perhatian Anda juga. Oh iya, begini, kalau saya sih pendekatan saya sederhana sekali. Yang bisa jaga hutan itu bukan polisi hutan, bukan orang kota, bukan orang kayak kita ini. Yang bisa jaga hutan adalah orang yang tinggal di hutan, karena dia berkepentingan untuk hutannya tetap ada. Siapa orang-orang ini? Ya ini yang Anda sebut sebagai masyarakat adat tadi itu. Jadi buat saya, kalau saya pendukung mengamankan istilah kerennya untuk atau mencoba mensejahterakan masyarakat adat tinggal di hutan, sebetulnya dalam konteks menjaga hutan. Ini sebetulnya yang paling penting. Oleh karena itu, suku anak dalam di Jambi, orang Dayak di Kalimantan, orang-orang yang masih tinggal di hutan di Papua, itu adalah sasaran-sasaran paling utama bagi saya untuk saya dukung sedemikian sehingga hutannya terjaga. Karena mereka tidak bisa hidup di tanda petik hutan kelapa sawit tadi itu, nggak ada kancil. Kalau pengusaha kelapa sawit menyediakan tempat hidup untuk masyarakat adat, terjawab nggak itu? Itu bagus sekali. Itu bagus sekali. Cuma sekarang bagaimana prakteknya? Pengusaha kelapa sawit ada kelas-kelasnya. Biasanya yang besar-besar itu nggak ada masalah karena mereka bisa memahami. Tapi yang menengah sama yang kecil itu masih haus hutan. Yang 50 hektar pengen jadi 200 hektar, yang 1000 hektar pengen 500 hektar. Selalu seperti itu. Akhirnya apa? Terjadi pendorongan, pendesakan, pembalakan terhadap hutan-hutan untuk dikonversi menjadi kelapa sawit. Ini yang menjadi masalah. Konflik-konflik yang sering terjadi sekitar lahan itu memang khusus masyarakat adat atau ada hal lain? Oh enggak lah, banyak versinya lah. Oke, kita nggak menutup mata perusahaan-perusahaan itu menggunakan masyarakat adat yang masih berpikir sederhana untuk merambah hutan. Kita tahu juga ada masyarakat terdidik di kota yang ingin mendapatkan tanah, kemudian masuk ke dalam mengatasnamakan masyarakat adat. Tapi jadi kebanyakan masyarakat adat ini digunakan sama orang-orang pandai yang bermodal untuk melakukan upaya-upaya motong hutan segala macam, sebetulnya untuk kepentingan perusahaan-perusahaan atau kelompok-kelompok itu. Jadi masyarakat adat di samping yang protes terhadap perubahan hutan yang tidak bagus itu, juga ada yang menjadi alat atau pendukung dari. Oh iya, kita bisa lihat, kita bisa klasifikasikan mereka yang ada di taman nasional, hutan taman nasional mana gitu, itu sebetulnya bukan masyarakat adat. Saya tidak tahu sejauh apa atau berapa lama ini menjadi masalah Pak Kuntoro, karena sekarang kan fokus Anda pada moratorium pembuatan peta. Ngomong-ngomong moratorium itu sampai kapan? Kan kalau dari jadwal orisinalnya kalau nggak salah sudah hampir atau sudah selesai, tapi ada juga yang ingin diperpanjang, ada yang tidak. Bagaimana? Selalu ada perdebatan seperti itu. Moratorium tahap 1 ini sudah selesai, akan selesai bulan Mei yang akan datang, ya, 3 berapa bulan lagi. Tentunya kita berkepentingan untuk memperpanjang, tetapi juga kita tahu ada orang lain berkepentingan untuk tidak memperpanjang. Jadi kenapa sih seperti itu? Karena kita masih bisa melihat adanya ketidakberesan. Kita belajar dari apa yang terjadi di Kuala Tripa di Aceh, kan? Kita lihat Kuala Tripa, kita bisa melihat ada kesalahan prosedur, tidak sinkronnya antar satu kementerian dengan lembaga dan lain-lainnya untuk menangani soal ini. Jadi itu mesti dirapikan sebelum moratorium bisa dicabut. Tetapi ada pihak lain yang juga berkepentingan supaya moratorium tidak untuk dicabut. Jadi saya kira ini adalah hal biasalah dalam negara demokrasi seperti ini. Apa yang kita bisa pelajari dari negara seperti Brazil yang kedengarannya dalam beberapa hal itu sudah lebih maju dalam menangani beberapa masalah, bukan begitu? Kesadaran, kebijakan, dan enforcement untuk mengurangi
laju deforestasi di Brasil itu sudah dimulai di awal akhir tahun 80-an. Oh, jauh sebelum kita. Jauh sebelum kita. Belum ada red plus, belum ada climate change. Tapi mereka sudah tahu bahwa mereka mesti mengamankan daerah Amazon. Mengapa mereka punya kesadaran itu dan kita tidak? Karena mereka melihat dengan sangat khawatir kecepatan dari pembabatan hutan di daerah Amazon. Dan itu adalah wilayah kaya mereka. Amazon adalah satu-satunya hutan tropis, bukan satu-satunya, yang terbesar di dunia, yang harus diamankan, karena mereka tahu bahwa disitulah sumber air dan sumber macam-macam. Karena mereka sudah mulai melihat ini sebagai suatu yang prioritas, maka berbagai macam upaya sudah dilakukan. Cara menghitung hutan yang benar bagaimana, cara enforcement peraturan itu bagaimana, cara mengendalikan bagaimana, bagaimana cara untuk mengamankan masyarakat, istilahnya adat mereka, macam-macam sudah dilakukan. Jadi sebetulnya kita nggak perlu mulai dari nol, kita bisa melihat apa-apa yang telah dilakukan oleh Brazil. Tentu tidak bisa cocok begitu saja diterapkan di Indonesia, tapi paling tidak ada orang lain sudah mulai, kita patut pelajari. Mengapa moratorium itu perlu diperpanjang? Kalau dilihat jadwal aslinya, apa memang terlalu optimis waktu itu untuk selesai dalam 2 tahun? Saya kira mendapatkan 2 tahun saya sudah luar biasa perjuangannya ya. Jadi saya kira kita patut bersyukur bahwa kita diberi kesempatan 2 tahun. Belum tahu nantinya bagaimana. Ya mudah-mudahan diperpanjang lah, paling nggak setahun supaya kita masih bisa bernapas sedikit. Ya, jadi acara televisi ini, wawancara dengan Pak Kuntoro Mangkusubroto, itu antara lain untuk membantu dialog masyarakat mengenai moratorium apakah perlu diperpanjang atau tidak. Mungkin bagi awam kedengarannya apa urusan saya dengan moratorium, ya maksudnya inilah kita terangkan bahwa ujung-ujungnya Anda juga yang akan kena pengaruh perubahan iklim. Dan bicara mengenai masyarakat adat, kita juga ada beberapa laporan video dari pendapat masyarakat itu sendiri, masyarakat adat itu sendiri, yang kita lihat sebelum kita break sekarang. Sampai ketemu di segmen berikut. Kita di areal ini sekarang lagi di tanah adat Dusun Perlembuan, Desa Tapanuli 3, Kecamatan Sipahutar. Jadi di tanah adat kita ini sebetulnya kita tidak pernah menyerahkan ini sebagai HTI, tetapi datang pemerintah memberikan izin kepada perusahaan, lalu ini dibuat HTI. Jadi perusahaan datang seenaknya ke tanah adat kita untuk melakukan penanaman eukaliptus untuk kebutuhan perusahaan itu untuk membuat kertas. Apa sebab warga Indonesia, rakyat Indonesia, pribumi Indonesia tidak bisa membuat selembar tanah untuk wadah masa depan anak? Kenapa tidak boleh? Yang boleh orang besar, orang PT. Mungkin orang PT banyak uang, karena orang desa tidak punya duit, mungkin tidak boleh, Pak. Makanya warga ini melarat-larat hidup. Jadi melihat hutan yang begitu luas sudah gundul, saya merasa sedih dan merasa kasihan. Saya tertipu, bukan cuma saya, kita semua tertipu. Sehingga kita akan ditanya-tanya besok, anak cucu kita akan bertanya-tanya, mengapa dulu orang tua-tua kita pernah menyerahkan tanah, bisa menyerahkan tanah sebesar itu. Sebenarnya juga itu tidak bisa terjadi. Itu hanya karena kita tertipu dengan bahasa manis-manis dari berbagai macam pihak, dari pengusaha-pengusaha, sehingga kita bisa lepas tempat hidup kita yang begitu luas. Akhirnya, setelah kita tahu di belakang, sekarang timbullah penyesalan, dan sepertinya kita akan tersesat. Jadi dia berkata, dia itu, katanya Bapak, katanya sudah ada sepikat kah? Satu pokok durian sudah jadi suara sepikat, satu pokok gawang sudah jadi suara sepikat, satu pokok karet sudah jadi suara sepikat.
Saya isli orang mundi di sini. Nenek kakek saya dulu menahan tanah ini sampai bunuh sampai sebuang-sebuang. Di sini dulu. Kami nahan tanah ini. Saya tidak mau diganggu orang lain. Apalagi kalau pusaka-pusaka masuk, kami tidak terima. Ini yang Pak. Kita sekarang sampai pada pembicaraan yang hari ini penting, yaitu bagaimana kelanjutkan Satgas Red ini. Karena Pak Kuntoro adalah ketua, takut salah, bagaimana? Ketua Satgas. Ketua Satgas Red Plus. Jadi selanjutnya apa yang akan terjadi? Jadi Satgas ini sudah 2 kali dibentuk. Satgas tahap 1, Satgas tahap 2 yang berakhir 31 Desember kemarin. Iya, betul. Ya. Jadi sekarang ini Twilight Zone. Enggak, sekarang akan diperpanjang. Oke. Selama 6 bulan. Karena Satgas tahap 2 sasaran utama salah satunya itu membentuk badan Red Plus. Itu dia. Belum ya sekarang. Ya. Badan Red Plus itu rumit bikinnya. Jadi sekarang ini belum selesai buat. Tapi kita optimis dalam waktu dekat ini akan selesai. Oleh karena itu Satgas tahap 2 tadi itu sekarang dalam proses, mudah-mudahan hari ini atau lusa keluar. Untuk diperpanjang 6 bulan. Kenapa 6 bulan? Karena kita optimis dalam 6 bulan sudah akan selesai badan itu. Begitu badan selesai, maka tidak perlu ada Satgas lagi. Nah, ini yang sekarang sedang berlangsung gitu ya. Pak Kuntoro sering mengatakan bahwa urusan Red Plus ini banyak sekali aspek institusionalnya. Tadi belum kita bahas secara eksplisit. Tapi sampai sejauh apa yang ditangani Satgas Red Plus ini? Sebab terlintas tadi dalam salah satu pertanyaan saya, kenapa ini diurus oleh UKP 4, tidak oleh kementerian ini dan itu. Nah, yang maksud dalam institusionalisasi itu, apakah menyebarkan otoritas ini atau bagaimana? Begini, yang paling penting begitu nanti badan Red Plus terbentuk, maka berbagai macam hal ini dilakukan oleh badan ini. Sebuah contoh tadi itu, ricuhnya bikin peta. Permanen jadi itu ya? Iya, ricuhnya bikin peta kan, ini merasa benar, ini merasa benar, lalu siapa begitu. Begitu peta ada, maka jumlah hutan sekarang mesti dihitung, tahun depan berapa, lalu lihat pengurangannya berapa, kan begitu kan ya? Iya. Lalu kita bisa mengatakan bahwa terjadi pengurangan pembalakan liar di hutan, gitu kan? Kan bisa lembaga yang mempunyai kewenangan untuk bicara seperti ini. Yang kedua, tadi Anda pengantar mulai dengan banyak negara membantu. Banyak negara membantu kan dengan uang, dengan bantuan non-uang. Itu yang menangani siapa di Indonesia ini? Nah, ini saya minjem konsep yang ada di Aceh. Iya. Pada waktu di Aceh dulu itu, rekonstruksi Aceh Nias setelah tsunami, banyak bantuan luar datang, tapi langsung dikelola oleh lembaga-lembaga yang menangani keuangan ini. Konsep itu mau kita pakai sekarang di sini. Kenapa begitu? Karena bagaimanapun yang membantu uang itu ingin sekali uangnya itu dikelola dengan baik kan ya. Inilah jaminan semacam ini yang perlu dilakukan. Mungkin Aceh itu satu contoh yang jarang terjadi di Indonesia, bahwa ada jumlah uang yang sangat besar, berapa? 6 miliar dolar. 7,2 miliar dolar yang dipakai dan praktis tidak ada kebocoran gitu ya. Apa itu diharapkan akan bisa diterapkan di Red Plus? Ya harus, karena bagaimanapun kalau ini bantuan dari luar Indonesia, orang tidak ingin uangnya dipakai untuk yang tidak karuan kan ya. Saya kira logis-logis saja lah seperti itu. Kalau mereka mengatakan uang ini untuk digunakan untuk memelihara hutan di sana sedemikian sehingga jumlah karbon yang ada di dalam bumi kita itu masih bisa tertahan sekian juta ton. Mereka kan ingin seperti itu. Dua hal, uangnya dipakai untuk pelihara hutan. Yang kedua, juta tonnya itu bisa diverifikasi dengan baik.
lembaganya kan mesti lembaga yang bisa dipercaya ya. Saya kira ini yang diinginkan. Sebagai orang yang mendukung secara umum lah usaha Red Plus ini, saya tuh sering harus menjawab kekhawatiran orang yang mungkin kurang tahu, yang dilandasi oleh kecurigaan terhadap yang disebut pihak asing. Ya. Mereka takut bahwa intervensi asing atau dominasi asing dalam menentukan keputusan-keputusan mengenai hutan kita. Bagaimana sebaiknya itu dijawabnya? Saya kira yang penting adalah kebijakan di kita. Itu yang paling penting. Kita bisa nggak bikin kebijakan yang baik buat negeri kita sendiri? Masa nggak bisa sih? Contoh, kebijakan kita kemudian mengatakan bahwa saya ingin ada program ini, program ini, program ini, program ini, begitu kan? Program penghijauan, program tanah gambut, program hutan, lalu kita pampangkan, katakanlah diumumkan. Dunia internasional, ini program Indonesia, siapa yang mau bekerja sama dengan kita untuk melakukan program ini, datanglah orang, kan seperti itu ya. Apakah orang itu kemudian menentukan programnya bagaimana dan mesti bagaimana? Kan enggak, kita sendiri menentukan. Cuma mereka juga berkepentingan bahwa uangnya dipakai dengan benar kan, nggak dimakan sama oknum ini, nggak bocor di tempat itu, kan seperti itu. Dan wajar-wajar juga seperti mereka menginginkan seperti itu. Governance dan accountability ya. Ngomong-ngomong, badan Red Plus itu nantinya permanen ya. Itu akan dihuni atau akan dijalankan oleh orang pemerintah atau dari mana sumber daya manusianya? Dua-duanya. Oh, juga jadi, swasta juga. Jadi didesain, orang pemerintah bisa, orang swasta bisa, tapi harus orang yang kompeten. Saya kira itu yang paling pokok. Harus orang yang punya integritas, orang benar ya. Yang ketiga ya profesional. Sudah ada respons dari industri, terutama industri yang mungkin merasa akan terpengaruh oleh kebijaksanaan Red Plus, khususnya kelapa sawit, kertas, batu bara, apa, sudah ada respons untuk membantu atau punya kekhawatiran terhadap badan Red ini? Saya kira sudah melalui asosiasi, dan saya kira itu hal yang wajar-wajar saja ya. Tapi kebanyakan respons keras menentang itu biasanya datang dari perusahaan-perusahaan yang masih kecil, yang ingin besar dengan menambah luas lahannya. Padahal sekarang kita tidak berkepentingan dengan memperluas lahan karena produktivitas kita masih rendah sekali dibandingkan dengan Malaysia misalnya. Oke. Jadi kita ini menurut hitungan katanya produktivitas kita per hektar itu hanya 0,6 kali produktivitasnya Malaysia. Jadi andai kata kita bisa meningkatkan menjadi sama seperti Malaysia, kita nggak perlu memperluas lahan sawit kita. Ya, Malaysia antara lain karena terpaksa kali produktivitasnya tinggi karena tanahnya kurang ya. Kita kalau tanahnya luas jadi agak. Jadi kecenderungannya memudahkan untuk memperluas. Manja. Bagaimana respons yang Anda lihat dari luar, dari universitas, dari generasi muda, dari kelompok masyarakat mengenai isu masyarakat ini, perubahan iklim dan Red Plus? Ada dua. Bagi yang mengerti mereka mendukung. Tetapi bagi yang belum mengerti, ya tidak mengerti. Dan kalau tidak mengerti itu pasti nggak dukung ya? Skeptik, ya. Atau nggak paham. Jadi apa hubungannya sih CO2 atau CO sama perubahan iklim sama hujan? Yang kedua, alah repot lah. Masa salju di sana kita urusin sih gitu ya? Dia lupa bahwa soal salju di sana datangnya sini ke badai ya. Iya betul. Itu ya, hal-hal semacam itu yang mesti kita sosialisasikan lah. Terus juga ya seperti badai Sandy segala itu kan orang bilang pengaruh langsung dari perubahan iklim. Yang jadi pertanyaan, kenapa dulu kelapa sawit ini susahnya dulu kan direkomendasi oleh pemerintah zaman tahun 90-an. Ya, HTI itu suatu reversal, satu pembalikan kebijaksanaan. Apa itu artinya bahwa pemerintah salah? Oh enggak lah. Persoalan zaman itu berubah. Dulu kita pengen ekspansi kelapa sawit. Sekarang kita sudah menjadi produsen paling besar di dunia. Apakah ekspansi itu kemudian dinyatakan dengan perluasan lahan? Kan bisa dengan menaikkan produktivitas.
Kebijakannya nggak salah. Cuman zaman itu 30 tahun lalu sama zaman sekarang kan lain. Setiap zaman punya tantangannya sendiri. Setiap zaman atas tantangan itu punya jawabannya sendiri. Saya kira itu persoalan kita. Ya perlu fleksibilitas. Sekarang kembali pada moratorium dan dan peta ya, sebelum kita akhiri pembicaraan ini. Pertanyaan yang susah dijawab. Cita-cita pertama pada waktu dibuat kesepakatan untuk meluncurkan Satgas Red Plus ini, berapa persen akan tercapai? Di atas 50%, di atas 80% atau? Oh, kalau badannya terbentuk 100%. Oh, karena itu definisinya itu ya? Badan terbentuk dan berbagai macam perangkatnya juga disiapkan, di 100% terbentuk. Tapi kalau pertanyaan jelek gimana? Pertanyaan jeleknya itu artinya dipersengketakan. Pembalakan hutan apakah akan berkurang? Apakah bahasa Indonesia encroachment dari kebun-kebun sawit itu penyerobotan bisa ini? Apakah konflik sosial karena lahan itu bisa? Ya itu nggak bisa kita dijadikan ukuran gitu ya. Nah, karena itu persoalannya kompleks sekali. Tapi ada lembaga ini, paling tidak ada sebuah lembaga yang mulai memikirkan secara sistematik bagaimana menangani soal tadi itu. Bisa kasih bocoran kalau ada lembaga itu, nanti bagaimana posisi kementerian-kementerian yang sangat terkait dengan masalah ini? Nah, saya kira biasa saja. Tapi lembaga ini kemudian menangani masalah-masalah cross-sektoral antar lembaga yang kemarin ada dalam kotaknya masing-masing, sekarang kita angkati, lalu kita satukan untuk dipecahkan sebagai satu kesatuan. Ini bedanya dengan atau tanpa badan itu. Contoh, siapa sih yang ngurusi masyarakat adat? Oh ya, siapa tuh? Nggak ada. Kementerian Sosial. Oke, betul, Kementerian Sosial. Apa Kementerian Sosial ngurusi hutan? Enggak. Jadi kalau kita bicara mengenai dengan pendekatan saya tadi itu, bahwa masyarakat adalah masyarakat yang akan memelihara hutan, kira-kira bagaimana pendekatannya untuk itu bisa direalisasikan? Sampai kapanpun Kementerian Sosial dan Kementerian Hutan tidak akan pernah ketemu untuk bisa membahas masalah ini karena memang portofolionya lain-lain. Apakah sampai sekarang pihak-pihak internasional yang bekerja sama dalam usaha kita itu memberikan puas atas usaha kita di sini? Apakah ada warning-warning, apakah ada peringatan-peringatan yang membuat kita harus waspada? Warning dalam pengertian bahwa lihat Anda akan gagal, enggak. Karena semua apresiasi bahwa persoalan ini bukan persoalan yang mudah. Seluruh lembaga, seluruh peraturan perundangan kita berangkat dari Undang-Undang Kehutanan 1971 yang masih hidup sampai sekarang walaupun sudah revisi, di mana untuk mendapatkan penghasilan negara memotong hutan adalah halal. Sekarang jangan rangkau potong hutan. Itu artinya apa? Paradigmanya berubah. Itu artinya apa? Berbagai macam peraturan perundangan mesti direview kembali. Ini tantangan yang kita hadapi sekarang. Dan pihak internasional tahu bahwa itu tidak mudah. Bicara mengenai hutan dan tugas Anda khususnya, tugas Anda yang khusus dalam Red Plus ini, tahu nggak itu kalau masalah polusi dari industri dan lalu lintas kota dan limbah sebagainya itu kenapa tidak ditangani oleh Anda juga gitu? Begini, dari 100% polusi atau emisi, maka di kebijakan nasional itu diperkirakan bahwa 80% sumbernya dari masalah hutan dan gambut. Oh, saya nggak nyangka setinggi itu. Jadi pabrik-pabrik serobong asap segala macam ini cuma 20%. Kalah sama hutannya. Cuma 20%. Jadi kita istilah Pareto, kita tangani 80% lah. Gitu. Kalau ngomong Pareto, saya ingat Anda itu orang teknik industri, ahli analisa keputusan. Dan kalau tadi ngomong Aceh, Anda juga lah orang yang sangat sukses di Aceh. Jadi saya kira untuk manfaat penonton, orang perlu tahu nih, apa yang membuat
Kuntoro Mangkusubroto ini bisa berhasil dalam berbagai bidang. Aceh bagi saya itu landmark, itu proyek dunia yang dilihat seluruh dunia. Kita bangga sekali lah, kerjasama internasional yang sangat erat. Kalau saya ke Aceh itu jalannya kayak di Jerman dan sebagainya, pokoknya bagus sekali, tidak ada bau-bau korupsi. Tapi jauh sebelum itu ada dosen teknik industri, kemudian peneliti, doktor, kemudian bekerja di pemerintahan, di Seknet, dan kemudian jadi montir perusahaan, PTBA, Timah ya, terus Dirjen Pertambangan Umum, terus malah sempat mampir di BKPM, jadi Menteri Pertambangan. Kadang-kadang orang yang loncat-loncat itu, pindah-pindah itu dianggap adalah orang yang terampil politik, tapi saya tahu Pak Kuntoro bukan orang model gitu, Anda adalah orang teknokrat. Tapi kok bisa di dalam berbagai bidang, topiknya lain, orangnya beda-beda, Anda kan bisa selamat gitu. Berhasil atau selamat saya nggak tahu. Dua-duanya sih. Tapi yang penting persoalan selalu datang untuk dipecahkan gitu ya. Every problem has a solution. Jadi itu semboyan saya tuh. Dari seluruh siksa karir tadi itu isinya persoalan terus. Tambang batubara waktu itu persoalan, Timah persoalan, selalu persoalan, PLN persoalan. Oh iya, PLN saya lupa sebut itu. Ya. Lalu Aceh persoalan. Jadi saya kira yang paling penting itu kita mesti meningkatkan kemampuan kita untuk memecahkan persoalan. Dan biasanya seperti itu tuh langsung saja kita mesti bisa fokus langsung ke persoalan, lalu nggak usah mikir macam-macam bagaimana memecahkan persoalan itu. Beberapa minggu yang lalu saya kebetulan ke Padang, itu ada rencana Universitas Andalas mengundang Anda bicara mengenai itu ya, mengenai solusi-solusi. Bagaimana cara memecahkan persoalan? Dunia ini begitu complicated, nggak usah berpretens. Ya bagaimana? I ask you, saya tanya sekarang, bagaimana memecahkan persoalan? Padahal persoalan complicated, masa mau dianggap sederhana? Yang penting kita punya kemampuan memetakan persoalan. Memetakan persoalan, modeling ya. Yang kedua, kita tahu mana yang bisa kita kontrol, mana yang nggak bisa kita kontrol. Setelah kita tahu mana yang bisa kita pecahkan yang bisa kita kontrol dulu lah. Lalu kita lihat efeknya pada yang tidak bisa kita kontrol. Sistematik semacam itu saya kira yang penting. Lalu kita tahu bahwa persoalan lingkungan, persoalan ini complicated sekali, ada politiknya, ada masalah suku. Bagaimana untuk tidak tenggelam di dalam masalah detail, Pak Kuntoro? Kalau untuk apa berdarah dingin tidak? saya kira nggak ada urusan dengan darah dingin atau darah tidak dingin gitu ya. Kurang passion gitu. Tapi passionnya dikemanain gitu. Tapi yang paling penting itu adalah bahwa kita mempunyai keinginan untuk punya masalah untuk sesuatu. Sesuatu itu apa biasanya? Di Aceh membuat orang bahagia setelah mereka kesusahan, gitu kan? Di Timah membuat perusahaan bangkrut bisa menjadi kebanggaan. Selalu ada yang seperti itu. Ini yang paling penting. Jadi ada manfaat, ada guna, dan kita merasa bahwa hidup kita tuh gak sia-sia. Itu yang paling penting. Jadi kalau badan Red ada, apa itu adalah jalur karir Anda selanjutnya? Kalau lihat ke belakang, apa itu karir saya? Saya kok nggak ngerasa seperti itu. Tahun 2009 Anda sempat disebut oleh koran-koran dalam negeri luar negeri sebagai calon wakil presiden. Kalau ngomong calon sih banyak dulu ya calon-calon gitu ya. Cuman saya tidak bisa mengatakan bahwa ini adalah karir. Oke. Ini adalah tantangan yang tiba-tiba datang dan kita diminta memecahkan. Oh, jadi Pak Kuntoro tidak melihat pekerjaan-pekerjaan sekarang ini sebagai jalur karir ya? Enggak, ini bukan karir. Oh, respons aja gitu ya. Jadi ada bola persoalan datang ke tempat Anda, kalau Anda merasa terpanggil untuk memecahkan, pecahkan soal itu dengan sebaik-baiknya. Itu aja, Pak. Saya kira Presiden juga membentuk lembaga OKP 4 ini khusus buat Kuntoro ya? Enggak lah, saya kira enggak seperti itulah. Sebelumnya enggak ada dan sesudahnya enggak ada kali. Ya, bahwa lembaga ini sebelumnya tidak ada, walaupun ada embrio yang pakai reformasi. Tapi saya kira ini adalah
sesuatu yang menjadi persoalan kita, karena get things done itu penting sekali buat negeri kita. Kita terlalu banyak seminar, get things done gitu ya. Ya, terima kasih. I wish it were that easy ya. Ngomongnya gampang, get things done. Maunya sih ini mudah untuk semua. Masalah di hutan itu, masalah masyarakat adat, masalah konflik, sangat ada seperti Anda bisa lihat dalam video berikut ini. Tetap ada, tapi kalau kita belajar dari Pak Kuntoro, persoalan itu ada di situ untuk kita pecahkan. Terima kasih Pak Kuntoro. Kembali. Dan terima kasih saudara-saudara setanah air. Kita secara jelas semua dunia melaporkan bahwa memang perubahan iklim itu sudah dirasakan. Kejadian-kejadian iklim sudah dirasakan. Kenapa? Kalau keragamannya itu semakin besar, artinya kejadian-kejadian iklim ekstrim akan semakin sering terjadi dibanding masa-masa lalu. Ya badai atau kemaraunya sangat panjang, kalau musim hujan, hujannya sangat tinggi sekali. Jadi kita itu kan dihadapkan pada pilihan-pilihan. Apakah memang dengan membuka gambut itu menguntungkan? Kalau kita lihat, kalau dari sisi emisi, jadi 50% emisi kita itu berasal dari lahan gambut. Tetapi kontribusi ekonomi dari pembukaan lahan gambut terhadap ekonomi Indonesia itu nggak sampai 1%. Kan tidak sebanding gitu, ya kan? Nah, jadi artinya memang kalau menurut saya, kalau kita melihat ini sebenarnya tidak menguntungkan. Apa sebab warga Indonesia, rakyat Indonesia, pribumi Indonesia tidak bisa membuat selembar tanah untuk wadah masa depan anak? Kenapa tidak boleh? Yang boleh orang besar, orang PT. Mungkin orang PT banyak uang, karena orang desa tidak punya duit, mungkin tidak boleh, Pak. Makanya warga ini melarat-larat hidup.